Mas, saya dulu tuh pemulung sampah, saya dulu tuh tukang sablon. Tidak seorang pun berhak menyakiti hati kita kecuali kita izinkan. Orang itu hanya beruntung orang itu bisa jadi bos, ya kan? Ini saya kasih tahu, orang itu kalau nggak berprestasi yang dibangun itu bukan prestasi, fitnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bersama itu jelel kami Pak. Bersama meraih sukses. Jadi sukses tidak dewe-dewe tapi sukses bareng-bareng. Pertama-tama terima kasih. Saya manggilnya biasa Pak Iwing. Ceritanya dari mana saya nggak ngerti. Namanya Pak Gunawan Sulistyo tapi kok jadi Iwing. Kalau saya Hamdan Purwoko dipanggil Ipung masih biasa ya. Purwoko ini Iwing, jadi mungkin nggak tahu ceritanya seperti apa. Terima kasih Pak, sudah berkenan waktunya. Pasti namanya direksi pasti sibuk, apalagi Pegadaian yang pelayanannya melayani umat, ya, melayani umat, menggadaikan barang-barang. Bahkan sekarang sudah begitu banyak layanannya, pasti sibuk tapi masih menyempatkan untuk sharing di sini. Ini terima kasih sekali. Tadi saya sempat deg-degan Pak. Jangan-jangan saya telat karena begitu naik JLNT macet banget. Saya malah mendoakan moga-moga Pak Iwing juga terlambat. Dan alhamdulillah doa saya dikabulkan. Karena saya malu kalau Pak Iwing datang duluan nungguin saya kan nggak pantas banget. Jadi dan hari ini istimewa karena leadership ini dihadiri juga oleh Pak Bustomi, Asisten Deputi Kementerian BUMN, yang ngajak beliau. Saya nggak tahu apakah Pak Iwing dalam pengawasan ataukah apa, ataukah nyari poin nggak ngerti. Tapi yang pasti karena konco UNS, saya UNS, Pak Iwing UNS, Pak Bustomi UNS. Jadi mohon maaf, kami lagi show off nih UNS. Pak Iwing itu Fakultas Pertanian, ya, tapi pernah menjadi bankir di BRI, sekarang di Pegadaian. Urusannya urusan duit lah gitu kan. Itulah kenapa jangan kaget kalau hari ini harga cabai melambung. Karena orang-orang pintar di pertanian, IPB gitu kan, tidak lagi ngurusi pertanian. Tapi juga punya manfaat buat bangsa, yang penting itu. Dan Pak Iwing, saya ingin perkenalkan acara ini adalah Leadership. Ini acara-acara rutin bulanan. Pesertanya adalah manajer ke atas, baik kepala cabang maupun manajer. Nah, kepala cabang itu posisinya di luar Jakarta, jadi mereka online, dan juga beberapa teman yang manajer yang bertugas di luar juga online, tapi ini wajib sifatnya Pak. Untuk tujuannya adalah memberikan apa ya, re-energizing, jadi ngisi baterai, mengkosongkan pikiran, kita diskusi, memperkuat semangat dan sebagainya. Saya kira diskusi dengan Pak Iwing nanti akan banyak manfaatnya, dan selamat mendengarkan buat teman-teman yang online maupun yang offline, dan saya nanti akan memandu diskusi ini dan saya langsung panggil Pak Iwing Gunawan Sulistyo, Direktur Umum Pegadaian. Monggo Pak, tepuk tangan yang meriah. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gunawan Sulistyo. Saya memang ngobrol sama Mas Hamdan. Sebetulnya ngobrolnya iseng aja saya. Terus cerita-cerita, oh Pak Gun enak ya. Dulu di BRI udah direktur, pindah lagi ke Pegadaian direktur gitu ya. Enak hidupnya. Saya cerita sedikit. Mas, saya dulu tuh pemulung sampah. Saya dulu tuh tukang sablon. Saya dulu pemulung sampah. Saya tukang sablon saya. Kemudian saya baru bisa beli sepatu tuh kelas 5 SD karena dapat beasiswa. Pertama kali beasiswa di Indonesia itu pas saya kelas 5 SD. Terus SMP, SMA, kuliah dapat beasiswa gitu. Jadi hampir sampai S2 itu saya nggak pernah bayar sekolah gitu ya. Tapi semua itu bukan datang begitu saja gitu. Semua itu ada upayanya gitu.
Jadi nanti akan sedikit saya sampaikan ke teman-teman semua, dan saya sedang nih muda-muda ini harusnya energinya masih bisa ini gitu. Jadi tadi persis yang disampaikan Mas Hamdan, Pegadaian itu perusahaan gede banget. Umurnya 120 tahun lebih masih bertahan, untungnya triliunan. Gede banget itu Pegadaian itu. Cuma karena dibangun kulturnya itu dekat dengan masyarakat kecil rasanya gitu ya. Jadi seakan-akan nggak elok kalau di pinggir jalan gede dan sebagainya. Tapi sekarang naik-naik gitu labanya gitu. Nah, Bapak Ibu sekalian, secara personality secara sendiri juga bisa sebetulnya gitu. Maka saya mau menyampaikan materi nalar sederhana yang bisa menginspirasi. Nggak usah mikir nanti kalau dengerin saya. Cuma oh iya gitu, harapan saya gitu. Ya, jadi masih punya kesempatan untuk sukses, belum tentu di PCC Indonesia suksesnya. Bisa di tempat lain. Ya. Pernah lihat Karena saya kalau ceramah, saya udah dapat WA banyak orang yang akhirnya keluar dari tempat saya ceramah itu, tapi membangun ininya kompetensinya dia, dan dia sukses di tempat lain gitu. Siapa tahu belum ada yang belum 100% hatinya di sini juga kan, siapa tahu karena saya lihat banyak yang ngangguk juga gitu. Pernah lihat TikTok, ayo bermain, cluenya adalah bumi itu bulat, pernah lihat gitu? Nah, coba klik. Sekarang cluenya ini, saya kasih tahu. Hidup itu mudah, yang menjadikannya sulit adalah pikiran kita sendiri. Ini cluenya. Jadi saya berharap Bapak jangan dilawan gitu pikiran ini gitu. Hidup itu mudah kok Pak. Yang bikin rumit itu jenengan. Benar, nanti akan saya tunjukkan hal-hal yang sederhana yang selama ini memang menginspirasi saya. Saya dulu masuk BRI, maaf nyebut nama, saya dulu masuk ke bank. Hari pertama, 1,5 tahun sampai 1 tahun pertama, saya kan tahu, oh bank ini begini gitu ya. Setelah saya lolos training selama 1 tahun, saya bikin tulisan 3+ tanda panah gitu. Gak ada yang tahu tuh Pak di kamar saya tulisannya itu. Saya bikin tulisan 3 tahun lebih cepat dari teman-teman saya untuk dudukin jabatan. Saya bikin target itu 3 tahun, bukan apa-apa waktu itu, karena umur saya lebih tua dari mereka, sehingga kalau nanti saya ngikutin jalurnya bareng sama mereka, saya udah pensiun, mereka udah naik lagi gitu. Nah saya nggak mau, nanti paling tidak pensiunnya sama. Tak tulis tuh di kamar saya 3+ tanda panah. Itu namanya afirmasi diri. Kayak tadi teman-teman apa yang pagi-pagi tadi maju bersama meraih sukses, itu afirmasi. Tapi kalau bersama meraih sukses, ya belum tentu dapat juga, karena energinya kan. Hati-hati loh Pak, Bapak Ibu sekalian, teman-teman semua, hati-hati dengan afirmasi diri. Afirmasi diri itu kuat banget, Bang, sebelumnya saya itu afirmasinya gini, apa kabar BRI? Luar biasa. Udah diam gitu aja. Bagaimana dengan BRI? Luar biasa. 15 tahun lebih nggak kalah. Afirmasi itu untuk keseharian juga bisa. Kadang-kadang kalau teman-teman semangat, bangun pagi semangat gitu kan, menyemangati diri itu benar. Hati-hati dengan itu. Ya nanti saya jelaskan. Ini ya, cluenya ini ya. Hidup itu mudah, yang bikin rumit pikiran kita. Mari kita lihat. Next. Pernah dengar definisi kompetensi? Ini agak teori sedikit, ya. Tapi ilmu yang sebenar-benarnya supaya kita nggak miss. Karena kalau kita ngomong kompetensi, biasanya larinya di skill sama knowledge. Padahal kompetensi itu elemennya
Ada skill, knowledge, social role, self image, trait, sama motif. Itu yang membentuk kompetensi. Saya ingatkan ke teman-teman semua, pinternya kayak apa, hebatnya kayak apa waktu sekolah, pengaruhnya terhadap keberhasilan cuma 20%. 80%-nya soft kompetensi. Leadership-nya, communication skill-nya, relationship-nya. Pinternya kayak apa? 2 orang sama-sama lulusan kumlot dari perguruan tinggi ternama. Yang satu pakai baju rapi, yang satu kucel. Bapak pilih yang mana? Milih yang rapi. Pinternya nggak relevan lagi, betul kan? Pinternya sama, yang satu ngomong kasar, yang satu ngomongnya halus. Yang bapak pilih yang mana? Yang halus kan? Pinternya nggak relevan lagi. Yang diambil yang 80% itu pinter tapi kasar ngomongin. Pinter tapi keren tuh, halus, cocok. Makanya munculnya bahasa kompetensi itu leadership, communication skill, kan gitu ya. Yang dicari kalau bapak sekalian atau teman-teman semua ini wawancara, itu bukan sekolahnya. Saya daftar di bank nggak pernah ditanya jenis-jenis padi sebutkan, nggak ada. Nggak ada. Makanya saya waktu jadi MBA di UNS saya bilang, hentikan dosen killer itu. Itu saya udah lama ngomong, baru sekarang di mana itu ada kebijakan ya UGM. Nggak ada gunanya dosen killer itu, karena hanya menghambat kelulusan orang sehingga kesempatannya untuk bertanding di lapangan menjadi kalah cepat. Padahal di lapangan nanti 80% bukan hanya pinter. Makanya banyakan nih orang-orang yang berhasil jadi direktur, jadi apa, biasanya dulu itu pecinta alam biasanya. Biasanya gitu, bapak tanya aja. Dulu waktu kuliah hobinya apa? Pecinta alam, karena dia diajarin survival. Diajarin minum air, nggak ada pohon pisang di peres diminum, kan gitu ya, yang pernah itu ya. Terus gimana nyebrang sungai yang airnya kayak gini, caranya gimana. Jadi kayak sudah terbiasa ngelawan kekurangan gitu, keterbatasan itu dia lawan gitu. Biasanya gitu. Boleh silakan Ibu. Nah. Biasanya gitu. Ini kan? Nah, itu sebetulnya yang diperlukan nanti ke depan gitu. Karena saya dulu kepala Desk Assessment Center. Saya hampir 20 tahun saya di Human Capital. Hampir 20 tahun. Pas saya wawancara ODP, MDP itu dulu kepalanya saya tuh, komandannya untuk seleksi di bank itu. Nggak pernah ada diajarin pertanyaan, kamu lulusan apa? Akuntansi. Oke. Kenapa namanya aktiva sama pasiva? Nggak ada. Nggak ada. Pertanyaannya biasanya gini, Mas, waktu kuliah kamu ngapain aja? Oh, saya aktif organisasi. Kenapa kamu pengen aktif organisasi? Kita cari apa? Ini motif. Jadi misalnya begini, kalau ada teman yang lembur ngetik, pulang malam, ditanya, misalnya namanya Gunawan, Gun, ngapain kamu pulang malam? Saya lagi ngoreksi pekerjaan, Pak. Oke. Gun, kenapa kamu pulang malam? Nunggu macet. Gun, kenapa kamu pulang malam? Lagi ngejar target nih. Jawaban 3 berbeda. Kompetensinya berbeda. Yang satu lagi ngoreksi kerjaan namanya accuracy, akurasi. Kemudian kalau yang lagi ngejar target itu dorongan berprestasi. Kalau yang dicari perusahaan itu dorongan berprestasi, yang dicentang itu yang ngejar target. Karena bisa diperdalam tuh. Wawancaranya bisa diperdalam. Kenapa kamu ngejar target? Kita cari terus motifnya. Itu kompetensi namanya. Jadi kalau Bapak wawancara di mana saja, pasti nggak ada pertanyaan. Kecuali saya nggak tahu kalau ke perusahaan teknis ya. Perusahaan perkebunan, jenengan lulusan pertanian ya ditanya. Pasti berapa jumlah akar rumput, nah mungkin tanya gitu, karena mau sekolah perkebunan, mau masuk ke perkebunan. Tapi kalau masuk ke bank, masuk ke perusahaan lain, nggak mungkin kan ditanya gitu. Yang nanya juga nggak paham. Yang lulusan apa Mas?
pertanian. Waduh, aku akuntansi, aku tekon apa ya? Nggak mungkin gitu juga. Iya kan, nggak mungkin gitu juga. Pasti dicari yang dibutuhkan sama perusahaan. Itulah namanya profil kompetensi jabatan. Nah, saya ingatkan aja sini. Kalau social role itu begini, katanya wartawan bisnis Indonesia kok kayak gitu. Nah, itu social role. Kalau citra diri atau image, saya kan wartawan bisnis Indonesia, maka saya harus begini. Nah, digabung-gabung nemu namanya kompetensi. Jadi kalau orang saya nggak kompeten itu bukan hanya ilmunya aja, termasuk perilakunya. Ya, kalau disebut saya nggak kompeten menjadi kepala cabang itu bukan karena masa kerja, bukan karena sekolahnya tinggi, bukan, karena kompetensi. Ada orang sekolahnya tinggi, pintar tapi nggak bisa mimpin, ada juga kan? Karena yang dicari memimpinnya tadi, leadershipnya tadi, itu namanya kompetensi. Gitu, ya. Oke, next. Saya mau tanya, kalau punya duit 5 juta, 25 juta atau 100 juta, mall yang didatengin beda nggak? Beda. Itu namanya percaya diri. Percaya diri itu dari bekal. Jadi kalau bapak nggak punya percaya diri, ibu-ibu nggak punya percaya diri, teman-teman ini nggak punya percaya diri, ada masalah dengan bekal. Bekal itu banyak, bisa ilmu, bisa pengetahuan, bisa cara berpakaian, bisa cara potongan rambut yang keliru pun bisa mempengaruhi percaya diri. Jadi percaya diri itu bukan dari orang lain. Percaya diri itu dari diri sendiri. Kalau bapak pengen bentuk, ibu pengen bentuk, teman-teman pengen bentuk percaya diri, siapkan bekalnya dengan baik. Apa sih yang menjadikan kita nggak percaya diri gitu ya? Misalnya, duh rambutku kok ubanan, nyemir. Habis disemir mesti kemaki gini. Kok bajuku kok kucel banget gitu. Terus bapak ambil ganti baju yang disetrika. Nah ini baru, ini bener nih, kan gitu kan? Itu percaya diri. Dan percaya diri itu mempengaruhi perjalanan langkah kedua bapak, langkah ketiga di hari itu loh. Makanya jangan salahkan kalau orang itu matching-matchingin baju, matching-matchingin pakaian gitu. Jangan disalahkan karena di situnya dia PD-nya. PD-nya di situ. Kenapa orang jamnya banyak warna-warni, cincinnya banyak warna-warni walaupun murah mungkin, katakan. Karena untuk PD-nya dia. Kalau bapak memulai hari tanpa percaya diri, gimana kesananya? Sampai akhir hari mumet tuh. Ciptakan percaya diri itu sendiri aja. Jadi nggak perlu penilaian orang lain. Wah, nunggu ada orang lain. Wah, aku ganteng banget baru percaya diri. Baru tahu kamu saya ganteng. Bapak yang bikin, teman-teman yang bikin. Jadi bukan karena cantiknya, bukan karena seksinya, bukan. Bapak, ibu semua yang. Bukan karena orang lain. Jadi percaya diri itu dari bekal. Bekal kita ya apa? Kalau kita mau adu pinter, bekal kita mesti ilmu kan gitu ya untuk percaya diri. Tapi kalau kita mau standing stand up komedi, ya pasti akan ngumpulin cerita-cerita yang lucu gitu kan. Kalau nggak dapat, waduh, parah ini kan gitu. Disesuaikan dengan kondisi teman-teman saat ini. Bahkan kadang-kadang kalau orang kaya nih, kalau ke undangan, kenapa kalau dia punya mobil satu sedan, yang satu Jeep atau Fortuner, satu Mercy, kalau datang ke undangan, nah yang Fortuner atau yang Mercy? Itu percaya diri soalnya. Bukan mau pamer, musuh undangan naik itu turunnya nggak enak nanti. Intinya kan gitu. Sebetulnya ya no pamernya juga. Tapi memang percaya dirinya di situ gitu. Jadi percaya diri itu jangan berharap dari kantor yang ngasih, dari teman yang muji, enggak. Dari teman-teman sendiri itu sebetulnya percaya diri. Baju yang enggak cocok, baju yang kekecilan, kegedean, warna yang enggak cocok, ukuran yang enggak cocok, itu bisa pengaruh banget terhadap percaya diri gitu ya. Jadi percaya diri itu dari bekal. Setiap hari bangun percaya diri bapak supaya kerjanya enak.
setiap jadi ada energinya. Kalau nggak seneng warna kerudungnya, ganti kerudungnya. Kalau nggak seneng warna bajunya, ganti warna bajunya. Jangan dipakai dengan keterpaksaan, hilang semua mood tuh nanti. Oke, coba next. Jangan salahkan perusahaan juga kalau bapak dan ibu sekalian nggak punya karir misalnya. Karena kadang-kadang memang bapak sama ibu, teman-teman semua itu nggak punya alamat, nggak punya keinginan di mana mau pergi kemana. Jadi tapi nggak pernah ngomong. Akhirnya bapak sama ibu, teman-teman nggak pergi kemana-mana, karirnya tetap. Terus nanti kalau karirnya tetap, nyalain perusahaan. Aku padahal wis kerja 30 tahun, ijek gini aja. Padahal karena dia sebetulnya sadar nggak punya keinginan juga. Maka orang kalau nggak punya keinginan tuh mesti diam di tempat. Tapi kadang-kadang yang paling gampang kan nyalain orang lain. Saya mau tanya, keinginan jenengan yang sungguh-sungguh yang tidak dikabulkan sama Allah atau Tuhan itu mana? Ada nggak? Tuh bingung toh, mikir kan? Apa ya aku? Kalau bapak ditanya sok gede dadi apa nih, saya bingung. Gitu. Tapi yang paling gampang yang nyalain pihak lain aja gitu. Tapi kadang-kadang karena misalnya begini, kalau dari kepala cabang tuh misalnya naik lagi apa itu? GM. Kalau teman-teman yang kepala cabang ini nggak punya keinginan, nggak punya alamat jadi GM, yang sungguh-sungguh ya, gak bakalan jadi. Yang kedua, kalau nggak sungguh-sungguh, perilakumu nggak berubah. Tapi kalau yang sungguh-sungguh berubah. Dua orang, yang satu kepengin cepat-cepat jadi kepala cabang, yang satu ngikutin air gitu aja gitu. Kira-kira energinya tiap hari beda nggak? Beda. Hati-hati sama keinginan. Jangan salahkan kalau teman-teman semua itu nggak kemana-mana. Jangan-jangan memang nggak punya keinginan di situ, ngakunya punya keinginan. Mari kita cek. Siapa yang pengen masuk surga? Tunjuk tangan. Ini coba tunjuk tangan. Ada yang takut juga kok. Iya kan? Tapi kalau ditanya pengen masuk surga, ya pengen lah, masuk surga gak pengen, geblek banget orang ini, gitu kan. Coba cek perilakunya. Kalau orang benar-benar pengen masuk surga itu baru bangun tidur sampai tidur lagi, aktivitasnya ngarah ke surga pasti. Iya. Tapi kalau ngaku aja pengen masuk surga ya banyak. Sampai kalau saya tanya pengen nggak jadi bosnya di sini, ya pengen loh Pak. Tapi perilakunya kan belum tentu ke situ, karena nggak sungguh-sungguh. Tapi kalau keinginan itu sungguh-sungguh, pasti dapat, pasti dapat, pasti. Saya jamin pasti. Saya kebetulan muslim. 3 hal yang dijanjikan sama Allah. 1, ku sediakan rezeki di atas muka bumi ini. Lu ambil atau tidak terserah lo. Kan gitu. Yang kedua, berusahalah maka ku rubah nasibmu. Yang ketiga apa? Mintalah kepadaku niscaya ku kabulkan. Itu disiapin begitu. Tapi kan jenengan nggak mau, orang mau masuk surga aja dibocorin malaikat, jenengan tetap aja nggak melakukan. Malaikat itu harus bocori rahasia masuk surga aja jenengan nggak jalanin. Tak kandani yo, caranya masuk surga. Tetap aja kan jenengan, burung meh mati. Nah, suatu saat ada cerita orang sakit keras. Terus dia sempat dikasih mimpi sama malaikat. Terus tanya ke malaikat, malaikat, sebetulnya saya itu matinya kapan sih, besok atau kapan? Oh enggak, kamu masih 30 tahun lagi. 30 tahun lagi. Oh, makasih malaikat. Ya, berbuat baik ya. Gitu. Karena masih panjang operasi plastik dia, supaya kelihatan cantik makin cantik. Seminggu kemudian dia malah 1 tahun kemudian dia malah meninggal. Ditanya sama yang meninggal, tanya ke malaikat, malaikat katanya masih 30 tahun. Sumpah aku pangling sama kamu katanya. Sumpah aku pangling sama kamu. Tapi bukan kamu katanya.
Kadang-kadang orang pengen aja gitu, tapi nggak gitu. Ya, nih kita nggak akan pergi kemana-mana kalau kita nggak punya keinginan sama alamat. Jenengan malam minggu, Sabtu minggu, apalagi kalau Sabtu minggu lu nyebelin tuh. Sabtu minggu lembur, Pak itu kan acara keluarga, Pak mosok Sabtu minggu lembur. Padahal di rumah diam sama duit era duit. Nang omane ngakune bukan acara keluarga, Pak. Kita bisa jalan padahal sampean ra ndidit sampean. Nongkrongnya nang omah meneng. Tapi ngomongin nang kantor akti family time. Wedhus bel. Mana sering toh Sabtu minggu ini acara keluarga, mohon maaf lah, mau jangan dong gitu. Padahal yang mau meneng, duit ya nggak punya, mau pergi ke sana raiso beli tiket, mau makan nggak punya duit, bener gak? Kenapa jenengan ketawa? Karena jenengan ngalami tuh. Dia tuh, Ben kesisan. Next, saya mau tanya, pernah nggak dapat undangan begini? Hari, jam, tanggal, pernah nggak? Kalau jenengan nggak tahu alamatnya, gimana caranya? Tanya-tanya, googling, betul nggak? Terus jamnya diingat-ingat supaya tidak terlambat. Tempat resepsinya diingat-ingat supaya jenengan bisa tahu di mana. Terus jam berapa saya harus berangkat, betul? Terus ibu-ibu, jam berapa saya harus ke salon, betul nggak? Undangan aja jenengan meripit gitu, tapi kalau giliran untuk hidup jenengan nggak pernah mikir gini. Nyebelin nggak? Nyebelin nggak hidup sampean? Undangan sampean mikirnya bener-bener nih, jam berapa harus dandan ke salon, nanti berangkat jam berapa supaya tidak terlambat, jalannya macet apa enggak, mau datengin undangan orang loh, nyumbang lagi sampean. Tapi untuk hidup teman-teman belum tentu bikin seperti itu, bener nggak? Bikin dong, bikin dong. Nek ngono meneng kabeh terusan langsung diem, ngaku salah. Emang pernah sampai punya cita-cita saya harus jadi apa, kapan, di mana? Bukan untuk pamer ya, bukan untuk pamer. Saya dulu begitu. Saya sebentar, Pak, ada telepon tapi tak lupa matiin. Kalau lihat sinyalnya itu PM, polisi militer. Saya lagi ceramah, bentar ya. HP-nya aja tak bedain kayak panggilan tentara. Tentara, Jokowi. Siapa yang sudah punya istri yang laki? Sudah? Saya ajarin caranya menyelesaikan masalah dengan gampang, mau nggak? Mau nggak? Bukan mana. HP jenengan pertama kali gambar istri. Begitu diklik gambar istri. Jadi kalau dapat tugas berat, dapat masalah berat, klik. Oh, lebih berat ini deh. Nah, ganggu lagi. Lebih berat ini daripada masalah kita. Ayo kerjakan gitu. Ya, guyon ya, guyon. Tapi faktanya memang gitu. Coba jangan lihat. Benar nggak? Undangan ini loh. Kenapa hidup kita nggak begini? Kenapa kita nggak bikin kapan, di mana, jadi apa? Susan aja sok gede tadi apa ngerti kok. Itu boneka nggak hidup tuh. Susan kalau gede pengen jadi apa? Bisa jawab kok, sampean nggak bisa. Ayo kira-kira misalnya pertanyaan 5 tahun lagi jadi apa? Nah, jadi guyon kan malah. Semuanya harus bikin. Panjenengan harus buat pengen jadi apa supaya perilakunya kita itu berubah. Tapi sungguh-sungguh loh ya. Nah kalau ibu-ibu memang keterbatasannya banyak. Nggak bisa ninggalin jauh-jauh rumah, nggak bisa pindah luar kota gitu kan. Ya jadi kalau mau tetap pengen jadi orang yang hebat, kuasai ilmu yang di kantor pusat. Kayak saya dulu nggak mau pindah kota, maka ilmu tentang SDM tak hajar kuat-kuat saya. Wes tak bikin orang lain nggak ngerti. Kalau ditanya hanya saya yang tahu gitu. Nggak pindah-pindah saya.
tapi di kantor pusat. Tapi kalau ilmunya jenengan bisa ke daerah-daerah, ya sudah, harus terima. Gitu wajah, perilaku, bahasa Papua cocok kirim Papua gitu. Ya. Tapi kalau ilmunya dikuatin di kantor pusat, yang ilmunya hanya kantor pusat gitu ya, pinter bikin policy, pinter bikin itu, nggak mungkin dipindah daerah. Itu aja. Keinginan itu akan merubah perilaku. Nih, undangan pernikahan ini, kalau ini aja sampai ribet, sampai cari baju apa, belinya kapan, di mana. Dress code-nya apa kita? Mau ke pernikahan, alah, mikir dress code, urepmu ya, mikir dress code sampai. Ya kan? Bener loh itu, hati-hati. Ya, kelihatannya sesederhana itu. Kenapa hidup kita nggak bikin begitu? Saya kasih tahu, setiap penolakan hal-hal yang nalar ke otak jenengan itu akan diwujudkan sama otak jenengan, karena pikiran itu akan berubah kata-kata, berubah jadi perbuatan. Jadi kalau benci sama pekerjaan, benci sama atasan, saya mau tanya, untungnya jenengan apa? Apa untungnya? Kalau nggak cocok itu ya mohon maaf nih, pindah aja, keluar aja. Tapi kalau nggak mau keluar juga, ya cintai pekerjaan, hormati atasanmu, kan gitu. Nah, atasan itu pekerjaannya memang marah. Nah, atasan reso marah malah lucu. Aku benci banget sama Pak Hamdan Isone marah dok. Loh, nek atasan orang marah ya lucu no. Ya wes, salahmu itu kan semua orang alami ya. Besok jangan diulang. Udah. Ya enak no pegawaimu. Salah kabeh no. Iya kan? Pilihannya dengan cuma itu aja. Jangan ngedumel kalau sudah pekerjaan sudah di saya ingetin, jangan kencingin periuk nasi kita sendiri. Jangan kencingin. Sampai tiap hari kerja di sini tapi ngomel masalah sini. Dagelan itu namanya. Itu namanya orang ngencingin periuk nasinya sendiri. Itu sih Bu. Nih. Baru Ibu loh, yang lain dari tadi nggak ada yang itu. Memang keterlaluan Bu ini. Kan begitu nalarnya gitu ya. Kayak kita kuliah nggak seneng sama dosennya, nilai kita buruk, nggak seneng sama pelajarannya, nilai kita buruk, kan gitu. Kan nggak ada pilihan, senengin pelajarannya, hormati dosennya, kan gitu. Apa untungnya dengan ngelawan dosen? Malah rugi. Apa untungnya ngelawan atasan? Apa untungnya? Diskusi bari. Tentunya konotasinya positif ya. Jangan baperan juga. Iya, jangan baperan juga. Nanti ada materi masalah baperan. Deal. Next. Steak lawan tempe penyet. Saya memang bikin versus saja. Mahasiswa versus dosen, steak lawan penyet. Saya mau tanya, kalau pengen steak ke restoran tuh warung kaki lima, sudah pernah makan steak kan? Bukan empal loh ya, bukan empal. Saya takutnya jenengan biasa mampal. Takutnya nih biasa mampal kayak empal apa steak loh. Pernah kan makan steak ya? Itu empal. Itu bergedel tuh. Kornet itu. Ya. Pernah kan? Oke. Perginya ke restoran kaki lima. Restoran. Kalau pengen makan tempe penyet, warung kaki lima. Keinginan kita itu mengarahkan perginya kemana. Pengen sukses, pengen biasa saja, pengen gak jadi apa-apa, itu akan diarahkan tuh sama jenengan sendiri tuh pergerakannya. Keinginan kita tuh mengarahkan perginya kemana. Sekarang yang jadi lucu, keinginan itu nggak bayar, tapi jenengan nggak pernah punya keinginan yang tinggi, nggak bayar loh. Alasannya ngaca diri lah, alasannya ya introspeksi diri, enggak. Punya keinginan itu yang tinggi, nanti perilakumu diarahkan kok ke situ. Sekarang mau tanya, sama-sama muslim, yang keinginan masuk surganya tinggi, mana yang takut telat subuh? Mesti yang iya kan?
otomatis keinginan panjenengan itu, keinginan teman-teman itu mengarahkan perginya kemana, termasuk nyari jodoh. Bener. Sekarang kalau teman-teman, saya pengen orang yang istri saya itu pakai kerudung S1, ibadahnya bagus, perginya kemana nyarinya? Kan nggak mungkin sampai nyari ke Hard Rock, nggak mungkin sampai nyari ke Plaza Senayan keluyuran itu. Paling gampang nyari kemana? Ke pengajian kan? Di situ tempatnya memang. Kayak begini, kalau mau cari sepatu KW kemana? Saya kan ngerti nih, berarti pernah. Jangan pernah percaya merek sepatunya. Kan begitu caranya hidup itu, iya kan? Ngapain? Kan saya tadi bilang, hidup itu mudah, yang rumit yang jenengan sendiri kok. Iya kan? Tadi saya bilang, pengen punya istri, tapi nggak tahu kriterianya. Rambutnya lurus apa keriting? Keriting sih nggak masalah, lurus ya oke juga. Kulitnya hitam apa putih, bebas saya. Terus tingginya, ya normal aja lah yang penting. Wes kok rasa gawe kriteria nang pinggir dalan ini jubuan ya bro. Ya sama aja itu, harus bikin kriteria. Apakah rambutnya panjang, kulitnya apa putih, supaya jenengan tahu tempat berkumpulnya orang itu di mana. Sekarang ini praktek saya ya. Saya waktu jadi kabak SDM, staf saya tanya, Pak Gun, mau tanya, saya belum punya istri, tapi saya pengen punya istri dokter. Itu staf baru di bank tempat saya lama kerja. Sarannya dengan apa? Pergi ke rumah sakit. Wis tuwa doktere. Ya datang ijek staf, waduh wis tuwa kabeh dokter. Nunggu di parkiran, nunggu dokter lewat, mana yang muda dikira maling helm wajahnya. Gimana? Terus sampean datang lu ke kampus kedokteran gini, cerilang-cerilang mau nyari dokter ini. Bener aja, mana? Dan sekarang istrinya dia dokter tuh. Mana caranya? Hidup itu gampang, yang rumit memang jenengan kok. Saya suruh kos di dekat fakultas kedokteran. Jauh jaraknya, ya pengen dokter katanya. Nah dokter tetanggamu gue bidan itu dokter saja. Pengen dokter, kos di dekat fakultas kedokteran. Istrinya dokter, kan dia nggak ngomong cantik apa jelek, laki atau perempuan. Dia dapat itu istrinya dokter. Jadi kalau teman-teman itu mengharapkan sesuatu, pergilah ke kerumunannya. Itu. Kalau pengen sukses, ya pergi ke kerumunan orang-orang sukses. Jangan pincang ngobrol sama pincang ruwet sampai bundet ketemu bundet ruwet. Guyon tuh ya sama GM biar ngerti nih wawasannya apa, ilmunya apa. Tapi kalau pincang sama pincang, sekarang ekonomi sulit. Kayaknya gaji kita nggak naik-naik. Kok kamu tahu sih bro? Bener itu bro. Tuh isinya mau ngomongin jelek-jelek aja. Ilmunya kembar, mana bisa naik. Saya dulu waktu jadi kabak ngobrolin sama Wapinwir, Wakadif gitu ya, kabak tetap silaturahmi. Tapi nggak lama-lama saya, nasibnya podo. Orang kalau nasibnya sama diskusi itu apa sih peningkatannya? Nggak ada. Harus ngobrol sama orang yang lebih tinggi supaya kita tahu view-nya. Oh gini ya, oh bisa saya jadi gini, kan gitu. Jangan dirasani kalau ada orang sukses, jangan diomongin, iya karena dia deket sama si A. Lah kok kamu nggak bisa deket sama si A? Loh karena saya gini, alasan tuh. Iya kan, alasan itu. Jangan ngomong ya Pak Kun bisa ngomong apa, saya ngalami itu. Makanya saya bikin, ini sudah ditawar ghostwriter banyak, nggak pernah saya bikinin buku. Karena sebetulnya simpel aja sebetulnya hidup itu kan, gitu. Sekarang ini tempe penyet versus steak. Sekarang next, bandeng versus kepiting. Kenapa banyak orang nggak suka bandeng? Durinya itu nggak nyampe 5% beratnya bandeng bro. Tapi otakmu itu yang jahat, memfitnah duri sampai nggak pernah makan bandeng, geblek bro. Duri itu dalam prestasi dalam karir apa sih?
aduh panas, gerimis, jauh, macet, itu sebetulnya duri. Padahal jenengan kalau ngelewatin itu gampang suksesnya, tapi nggak pernah, karena duri yang 5% itu mendominasi bayangan jenengan. Hidup itu gampang, yang rumit kan jenengan. Padahal bandeng enak, apalagi kalau jenengan tahu caranya ngambil durinya. Kalau di mana Gresik, tangannya dimasukkan ke insangnya itu, dicokel dikit, tarik, seret. Tapi jenengan udah fitnah duri itu. Padahal dia udah ngalah, aku jabutan gampang kok gitu. Tapi saya main fitnah, dia ada di daging itu seumur hidup. Ya toh? Nah, sekarang lihat kepiting. Suka kepiting kan? Jenengan sudah pernah makan kepiting atau belum? Ini jangan-jangan yuyu ya saya. Ini kepiting bro, bukan yuyu bro. Tahu yuyu kan? Yang hitam-hitam diselokan itu. Yang sering jenengan makan yang hitam itu atau yang lain? Jangan yang hitam disemprot orange juga. Yang hitam itu yuyu namanya. Saya kasih tahu. Sekarang kepiting. Beratnya daging kepiting itu nggak nyampe 5% dari beratnya kepiting. Wong badannya gede itu kopong. Bagi yang pernah makan tuh ya. Bagi yang belum, dengarkan baik-baik. Saya takut yuyu soalnya. Isinya kan cuma di kaki, ya kan, di mana. Tapi karena mindsetnya itu mengatakan kepiting itu enak, sampai alat-alat onderdil mobil aja sampean pinjem tang untuk makan. Sampai bibirmu beler-beler. Padahal yang enak sausnya itu, bukan dagingnya kepiting. Tapi kan jenengan difitnah otakmu itu. Kepiting enak, kepiting mahal, kepiting. Kok ada orang makan kepiting sampai kecocok-cocok, bangga banget itu kan? Sampai sobek-sobek sampai di tensoplas kan? Gue kok biar tahu kalau orang habis makan kepiting katanya, ya kan? Kok iso gitu loh? Sampai banting atau kepiting, silakan. Bener nggak? Beratnya kehidupan itu nggak nyampe 5% dari kenikmatan yang mau jenengan dapetin. Buruknya itu, beratnya itu. Kan duri itu panas, macet, gerimis, hujan, yang menghambat semua jenengan. Ya kan? Itu padahal nggak seberapa sebetulnya. Nah ini. Oke. Next. Ini Bobit. Ini Scoopy. Ini bawa staff saya. Staff saya itu pengen apa? Honda PCX. Itu kalau di jalan itu setiap lihat PCX lah itu gitu. Motor yang lain kabur, nggak kelihatan, nggak dilihat sama dia, nggak diperhatiin. Kalau jenengan di jalan pengen lihat Scoopy, ini diperhatiin nggak? Suzuki sampean perhatiin nggak? Honda yang lain sampean perhatiin nggak? Itu namanya fokus. Jadi kalau teman-teman itu punya fokus terhadap sebuah keinginan, yang lain kabur. Kayak nyari jodoh. Kalau pengen jodohnya itu kulitnya putih, yang hitam lewat 1000 pun jenengan nggak nengok. Hitam lagi. Tapi begitu ada putih, suat lari gitu. Kalau yang putih itu satu gitu, masuk selokan, wewe gombel. Coba bayangin. Kalau jenengan fokus itu kayak pengen motor tertentu kayak Scoopy itu. Kalau lihat Scoopy, bahkan Scoopy masuk selokan tinggal plat nomornya aja, tebakannya masih Scoopy ini, segitu. Itulah fokus namanya jenengan. Fokus. Kalau jenengan nggak fokus ya nggak pernah pergi kemana-mana. Jangan salahin perusahaan juga, nggak punya karir. Nyalain memfitnah perusahaan yang nggak tahu diri lah, udah 30 tahun nggak kemana-mana, nggak. Wong jenengan nggak kepengin kok. Tapi ngakunya kepengin toh. Kayak tadi, siapa yang pengen masuk surga? Nah, nunjuk nggak ya? Takut pertanyaan berikutnya toh. Ya ngono urip saja tahu loh. Orang nggak punya keinginan hidup itu. Aneh. Jadi nek bangun tidur mlaku ngene tok nang kantor bar minggu ketik-ketik itu sekali mau mulai ngapain? Sama-sama berangkat pagi pulang malam bikin prestasi dong. Sekarang saya mau tanya,
waktu keluar dari rumah pamitnya sama anak sama istri kemana? Kerja. Ini yang kantor ngelaras tengok ini. Apa nggak mengkhianati doanya mereka? Kalau malaikat ngasih tahu istrimu kacau loh. Mbak tak kandani bojomu ini ngelaras tok yang kantorku. Tenang lho aku wis berdoa bendina ora guna. Ngokak ngerokok tok apa nek sing jenenge Hamdan wae. Kayak koncone kan Mbak ngono, tenang lho malaikat. So gitu. Iya. Mas ini namanya fokus. Namanya fokus. Hidup jenengan kalau nggak punya satu keinginan pun, ya nggak pernah ke situ. Sekarang saya mau tanya, kalau pengen Kijang sama pengen Avanza, kalau di jalan mana yang ditengok Avanza apa Kijang? Ini Avanza kok mirip Kijang ya? Tetap aja ya Kijang yang disebut. Iya kan? Cobalah sekali-sekali punya keinginan yang sungguh-sungguh pasti dikabulkan. Nggak pandang umur loh. Kadang-kadang dikabulkannya itu bisa umur tertentu, bisa tua. Kayak saya nih, saya dulu waktu masih jadi kepala divisi, saya harus beli rumah nih yang gede, bukan gede banget gitu, karena selama ini pakai rumah dinas kan gitu ya. Yakin nih, gitu-gitu kan. Kerja dong, naik lagi. Akhirnya saya punya cita-cita pejabat karir tertinggi di bank itu gitu. Saya dapat tuh. Karena kalau keinginan itu merubah perilaku pasti merubah perilaku. Pastiin itu ya, keinginan itu merubah perilaku. Terus keinginan itu ada di mana? Ada di kerumunannya, datengin. Sampai jangan pernah nyari toko kue enak di Panglima Polim yang dekat jual keramik. Mas, toko kue di mana? Dilempar keramik sama. Kue iki geblek ini toko keramik kabeh goblok. Bisa digituin. Ya. Next. Saya mau tanya, ini Aqua versus Galon. Kalau ngajar yang enteng-enteng aja, nggak usah teori. Ini kalau tak tetesin tes, sama-sama satu tetes. Tetesan itu akan terlihat di mana? Di gelas yang kecil apa yang di galon? Gelas yang kecil. Maka ada kalimat berbesar hatilah. Ojo gampang baperan namanya. Dimarahin atasan nesu, ngerasani, bawa ke hati. Saya kasih tahu. Tidak seorang pun berhak menyakiti hati kita kecuali kita izinkan. Guyu sampean. Tidak seorang pun berhak menyakiti hati kita kecuali kita izinkan. Contohnya apa? Orang tua kita bilang ngomong dulu gini, udah nggak usah didengerin omongan temenmu, supaya nggak tersimpan di hati menjadi kemarahan, menjadi dendam. Sampai gunanya apa sih? Menyakiti hati sendiri, sudah nggak seneng dirasa-rasakan jenengan sendiri yang rugi. Udah nggak usah diabaikan, dimarahin Pak Hamdan, udahlah biasa Pak Hamdan itu kalau nggak marah malah demam dia, biarin. Jadi bikin guyon aja. Kamu dimarahin lagi sama Pak Hamdan. Wong itu hari itu cuma kenalnya Seneni. Selasa, Rabu, Kamis nggak ada dia. Senin, besok Senin lagi, Seneni lagi. Dibikin santai aja, jangan masukin ke hati. Kalau dimasukin ke hati pengen bunuh loh Pak. Misalnya gitu cuma siji nih. Oh lihat ya, kalau besok marah nih sudah tak siapin pisau, bisa begitu kalau saya main dendam sama orang. Terus pertanyaan saya, kalau jenengan marah, dendam gitu, yang rugi siapa? Kan jenengan, kenapa dipilih pilihan itu? Ya saya dulu dimarahin atasan saya yang galak, itu diingetin sama seorang ustadz. Mas, kalau punya atasan galak, keras, itu kamu harus bersyukur. Kenapa Pak? Kuinin pelajaran nggak ada. Guru kesabaran itu kalau punya atasan yang keras dan galak, sabar. Karena di pelajaran nggak ada itu. Kalau kamu bisa meredam kesabarannya, dia bisa berubah jatuh cinta sama kamu. Dalam pengertian
orang ini mentalnya dimarahin kayak apa saja. Pernah kan jenengan dengar orang yang ini dimarahin kayak apa saja, orangnya ini tamblek deh? Pernah kan? Kayak gitu. Ini ciri-ciri kalau mau sukses ya begitu. Kalau dimarahin sedikit baperan, terus demam, nggak masuk ke psikiater, terus rasa kerja. Mendingan sampai ngambil listrik, tancap deh terus bolak lubangnya setrum yang awakmu tuh. Dan otakmu berubah gitu. Cari yang wattnya kecil aja 5 watt. Next. Saya mau tanya, kalau panjenengan punya anak mau masuk sekolahan kuliah apa SMA A ngelulusin UNAS 100%, B 90%, C ngelulusin UNAS 80%. Kalau punya anak mau di sekolah yang mana? Ke A. Panjenengan sudah punya naluri kalau mau hebat bergaul sama orang hebat. Kalau mau sukses bergaul sama orang sukses. Jangan ngobrol misalnya nih jabatan manajer tiap hari ngobrol karo manajer juga. Kira-kira ilmu tambahan ora. Isine mau ngrasani atasane. Kayak wedhus tenan Pak kae. Oh. Saiki malah berubah duduk wedhus, nganggo singo barang malah. Bergaulah sama orang-orang hebat supaya dengan ketularan hebat. Kalau orang mohon maaf bukan merendahkan. Kalau orang miskin bergaul sama orang miskin gitu ya, isinya itu mau ngerasani Gusti Allah yang tidak adil, terus pekerjaan yang nggak ada pekerjaan, pemerintah geblek nggak nyiapkan lapangan pekerjaan, mus kabeh wong disalahke, padahal DE sing bebel ya. Bisa begitu kan? Bisa begitu. Kenapa? Ya karena dia sebetulnya nggak kompetitif tapi nggak mau belajar diri lah gitu istilahnya gitu ya. Jadi kalau mau hebat bergaul sama orang hebat tuh nggak harus atasan kita langsung yang tertinggi, nggak usah. Orang-orang yang hebat aja. Misalnya kalau dulu saya gitu ya ada kabak, menurut di kantor itu kabak tuh pinter banget. Saya coba cari ilmu sama dia, ngobrol sama dia, dari mana sih sumber hebatnya gitu kan, tinggal nyontoh aja tau sebetulnya. Nggak usah kadang-kadang kalau nyontoh orang hebat itu nggak usah sekolah, tinggal dicontoh aja plek. Kalau dia datangnya setiap hari jam 7 pagi, saya setengah 7. Kalau dia pulang jam 9, saya jam 10, tapi kerja jomong disiin absen tok temen tengah jam duluan aku ya nggak begitu juga. Gemblong naik wis. Next, arisan. Penjenengan di dalam karir, dalam hidup percaya sama keberuntungan kan? Ada keberuntungan. Orang itu hanya beruntung, orang itu bisa jadi bos. Ya kan? Ini saya kasih tahu. Saya mau tanya, yang bisa dapat arisan itu siapa? Orang yang ikut arisan. Saya mau tanya, yang nggak ikut arisan bisa dapat arisan nggak? Sampean ketawa, ada nggak? Kalau pengen dapat keberuntungan, jenengan ya ikut bermain di dalamnya, kerja keras, yang rajin, berprestasi, itu ikut pertandingan keberuntungan. Jangan tidur ngorok pengen dapat keberuntungan terus dapat SK. Wah, aku udah di GM ini, waduh sih, waduh aku dulu tak keplak kowe, tak kampleng lah sampean kalau gitu. Kalau pengen dapat keberuntungan juga, jenengan harus ikut bermain di dalamnya. Harus kerja keras, kerja cerdas, apapun definisi yang positif lah, supaya dapat keberuntungan. Jangan pengennya duduk-duduk diam tiap hari, masuk 7:30 pulang 7:30 gini, berharap nanti dapat keberuntungan. Ya Allah, udah 20 tahun nggak dapat keberuntungan, terus dijatuhin SK dari langit, ceplok, buka. Nah, kan dapat keberuntungan GM, aku katanya nggak ada bro. Malaikat nggak seneng sama orang kayak jenengan itu. Ya, jadi kalau ingin dapat keberuntungan, ikutlah bermain di dalamnya. Kalau cuma pengen berharap keberuntungan aja tanpa upaya apa-apa ya nggak akan bisa. Ya, next, saya kebetulan perokok.
Cuma tadi nggak ditawarin rokok karena memang tidak ada tempat untuk merokok di sini. Ini rokok. Kalau jenengan ditawarin rokok begini, apa jenengan, bro rokok boleh nggak ngambil baris ketiga kolom kedua? Itu nggak? Emang ngomong ngono? Enggak kan? Enggak kan? Kalau ada yang ngomong gini, tolong disetrum aja sih. Sama ngambilnya mesti kan, kalau begini kan ngacak gini kan, terus diambil satu, dan ini diturunin, baru diambil satu, betul? Oke. Sekarang kalau tak roboh, tak tonjolin gini, yang diambil yang di mana? Nggak mungkin kan? Aku boleh nggak ngambil yang nggak nonjol? Nggak mungkin kan? Udah nggak punya rokok, minta lagi, nilai lagi, kamplang nih. Kan mesti jenengan mesti ngambil yang ini kan? Maka kalau kerja itu jangan jadi orang marginal begini, nggak kepilih jenengan bro. Jenengan harus jadi orang nonjol begini supaya dipilih. Ya, ngangguk jenengan, tapi engko bar kuwi lali. Kalau diajar ini ngangguk pertolong. Begitu saya pulang, kayak mau ngomong apa Pak? Lihat ya kan? Jangan, walaupun nonjolnya itu di pojokan sini, pojokan sebelah kiri sini, pasti kan jenengan ambil. Nggak mungkin, yang kanan nggak ada ya yang nonjol, kan patak sepatu. Bener nggak? Kayak kerja bung, jangan jadi orang marginal, jangan jadi orang biasa aja begini, nggak ada gunanya. Jenengan kalau kepilih itu bejan, apa? Bejan itu, ya beruntung aja secara tidak sengaja gitu. Sudah diambil banyak gini, kebetulan jenengan yang diturunin ini kirano sing apik, ini sebetulnya nggak ada yang bagus, saya diawur aja lah, tuh 2 3 toket kancing baju kan iki wae wis ngono, yang dua enggak dah. Nanti protes yang dua, kenapa dia? Ya karena dia dekat, mulai tuh fitnah muncul itu. Orang itu kalau nggak berprestasi, yang dibangun itu bukan prestasi, fitnah. Yang katanya nggak adil lah, yang bosnya pilih kasih lah, ya. Padahal dia sendiri nggak jualan, ya kan? Biar bu, mohon maaf bu, tak marahin ini, ya bu. Biar keluar semua nanti, keluar lupa gitu. Nah, coba lihat nih, apa yang teman-teman bayangkan? Gange kecil, maghrib, ada kuburan, ada pohon beringin. Apa yang ada di benak jenengan? Setan. Pernah nggak sampean lihat setan kuburan? Belum pernah. Kenapa jenengan fitnah begitu? Wong lihat setan aja belum pernah, kok bisa ngomong di situ ada setannya? Itu namanya apa? Mental block. Sering penjenengan itu takut-takutin sendiri hidup itu, padahal nggak pernah lihat barangnya itu. Sering ditakut-takutin sendiri, itu namanya mental block. Ya, ini namanya mental block. Jadi pada lewat sini ini nggak ada apa-apa. Setan itu sekarang protesnya gila loh. Setan kuburan, Burkota itu sekarang di tengah kuburan itu ada wedangan, ada cangkruan wedangan di tengah kuburan Burkota. Itu setannya bilang, asu terang, saya mau hidup di mana nih, di kuburan aja udah diambil alih jualan wedangan. Lawang Sewu itu dulu ditakuti kayak apa? Go fashion show, ganti baju di situ. Apa setannya, astaga katanya. Pergilah dia setannya, di situ banyak dosa katanya. Setannya merana tempat bro, sekarang di tiang listrik, dikai setrum, di pohon beringin berani ditebang, udah nggak punya tempat. Sampean masih fitnah kok. Sini banyak setannya. Saya dulu pernah ngalami apa di Pulau Seribu tuh. Kalau di kantor saya yang lama ada untuk kenaikan itu kan ada namanya outbound, itu ditutup mata gitu kan, terus kamu berhenti di sini, tidur di sini, tutup mata berhenti. Saya tidur juga nggak ngelihat, saya yang tak tidurin itu kuburannya nggak ngelihat. Pagi-pagi bangun, wih astaga, kuburan ternyata yang tak tidurin. Karena saya nggak memfitnah setan, dia nggak datang. Tapi kalau ini banyak setannya malah teko deh, lu ngomong apa tentang gue udah nggak kesini, lu ngomong gak enaknya aja gitu. Ya, ini namanya mental block. Coba next nih,
Bukan kesulitan yang membuat kita takut, tapi ketakutan yang membuat kita sulit. Bukan kesulitan yang membuat kita takut, tapi ketakutan yang membuat kita sulit. Benar kan? Ngangguk-ngangguk, mudah-mudahan nanti setelah acara ini jenengan insaf. Kalau nggak lupa, ini biasanya habis ngambil air wudhu hilang meneh. Kayak mau ngomong apa baik gitu. Next. Saya mau tanya, kan ada orang yang pasrah sama hidupnya. Ya hidup aja lah seperti air mengalir, betul nggak? Sering dengar itu. Saya kasih tahu, Mas sama Mbak, tidak semua air sungai itu ke laut. Kadang-kadang belok juga ke WC umum sini. Coba bayangkan hidup jenengan, harus belok, ternyata hidup jenengan belok di selokan ini. Tiap pagi loh Mas ini, plangklung, apa yang akan terjadi dengan hidup jenengan? Tiap hari iki Hamdan iki nonton ukurannya si Hamdan, belum enggak tenang kan gitu. Hidup itu tidak seperti air mengalir, jenengan harus kendalikan hidup jenengan atau orang lain yang akan mengendalikan hidup jenengan. Pilihannya gitu. Ya. Nggak ada hidup seperti air mengalir, jenengan nggak kemana-mana nanti bro, kadang keselokan malah hidup jenengan. Maka harus bikin jalan. Nih kayak begini nih, hidup tuh kayak begini, ada batu hindari, ada pusaran lewatin gitu. Jangan hidup seperti air mengalir tekan gini kan WC umum, tapi terus nanti yang disalahin atasan lagi. Kamu kok iso sampai WC umum no? Atasanku rasa seneng kayak karo aku. Terus sungainya dibelokin masukin ke selokan. Pokoknya piye caranya jenengan gak berhasil nyalain atasan lah. Jangan, ya jenengan kadang-kadang gak kepengen kayak di desa itu Pak. Jangan dikatakan orang-orang tuh miskin, saya punya kebun di desa. Jadi orang-orang desa tuh jangan diomongin miskin loh, di bawah kemiskinan enggak. Dia orang yang gak mau kaya. Bukan miskin dia orang yang nggak mau kaya. Karena dia cuma ngomong gini kalau pas ngobrol sama saya, "Lah mau ngapa itu Pak ke kota? Orang kita kalau makan tinggal di kebun ada, singkong ada, beras tinggal ditengok tuh ada sawah, ada kol gitu. Makan seadanya udah cukup kok. Kalau ke kota malah tinggal dari jauh dari keluarga. Malah nanti kos lagi, kontrak lagi, di sini aja cuma buruh udah cukup kok hidup saya tuh Pak." Dia bukan miskin, dia nggak mau kaya. Karena pada akhirnya kayak saya juga ya, kayak Bapak diomongin, Bapak nyari duit di kota puluhan tahun. Betul kan Pak? Iya betul. Begitu Bapak sudah mau pensiun, balik juga ke desa. Ngapain kemarin ke kota kalau mau balik ke desa? Untung orangnya tua. Kalau muda tak kampleng. Untung muda. Bapak ngumpulin duit di kota, kelihatan cuma untuk beli tanah di sini. Nah, saya nggak usah beli, udah duduk di sini dekat sama Bapak. Pusing bodoh sopo direktur umum Pegadaian atau dia? Ngerti aku. Saya coba doakan Pak, mudah-mudahan Bapak masuk surga. Amin, gitu masih dijawab amin. Ya, memang harus tawakal Mas. Salah juga saya ternyata. Next. Hati-hati sama pikiran. Pikiran itu bisa berubah menjadi kata-kata, kata-kata berubah menjadi perbuatan, perbuatan jenengan berubah menjadi masa depan jenengan. Hati-hati. Hati-hati. Jadi kalau pengen nggak bayar, pengen itu nggak bayar. Masuk jenengan pengen aja nggak bayar, pengen ini rawani nggak berani yang bagus, pengennya kok yang jelek-jelek misalnya. Kamu nggak pengen ya punya laki-laki ganteng? Alah saya kayak gini ngapain nyari ganteng, nanti malah selingkuh lo disalahke malah. Padahal dia nggak kepengin jano. Pengen aja kan nggak apa-apa toh, nggak bayar aja jenengan nggak pernah pengen yang baik kok. Ya kan? Sekarang saya mau tanya, mungkin di antara sekian, kamu pengen nggak jadi GM? Alah kebayang aja enggak Pak. Ada juga loh. Ya nggak akan ke situ dia. Kamu pengen jadi GM nggak? Pengen Pak. Bener, pengen banget saya Pak. Itu orang yang dua orang itu bisa berbeda itu gerakan sehari-harinya. Bisa beda itu.
Makanya itu kompetensi itu di situ. Pas kita wawancara ketahuan tuh mana orang yang punya energi pengen sukses, mana yang tidak. Kalau pas wawancara itu namanya wawancara kompetensi. Kalau wawancara kompetensi itu tanyanya begini, misalnya kalau pengen lihat ada orang setiap bangun tidur olahraga atau enggak, walaupun cuma lari-lari 5 menit. Pertanyaannya gimana? Kita sumpek ya dengan hidupnya ya. Kayaknya hidupnya udah banyak masalah, maka pasang itu gambar suami atau istri ya. Pertanyaannya gini, bro, apa yang kamu lakukan dari bangun tidur sampai tidur lagi? Kalau dia nggak nyebut olahraga, jangan, berarti kamu nggak olahraga ya? Jangan, diemin aja. Karena perilaku sehari-hari itu yang diucapkan. Kalau dia nggak melakukan, nggak akan diucapkan. Tapi kalau jenengan leading question, ditanya, loh berarti nggak olahraga ya? Ya olahraga lah, bu, mosok olahraga jadi ceritain, kampleng luang ngeplak, ngapusi itu berarti. Kalau wawancara komunikasi, sekarang saya mau tanya, apa kalau jenengan mau tahu, dia ditanya ternyata non muslim, mau dilihat dia ke gereja hari apa, atau ke gereja atau enggak, pertanyaannya gimana? Bro, apa yang kamu lakukan? Dia yo ngerti deh, Sabtu Minggu mesti ngarah gereja gitu. Pada hari Minggu kuturut ayah ke kota ini gereja nih. Jangan tanyanya jangan gitu. Dari Senin sampai Minggu kamu apa aja kegiatanmu? Kalau dia nggak cerita ke gereja jangan ditanya. Mosok kamu kan non muslim, mosok nggak ke gereja? Ya ke gereja lah bu, mosok diceritain. Orang itu kalau aktivitasnya sehari-hari dilakukan pasti diwawancara muncul dia. Kalau nggak muncul jangan di leading. Berarti kamu nggak ke gereja, jangan. Karena yang kalau kita leading dengan pertanyaan yang bagus, maka dia akan munculkan itu. Dengan alasan mosok gitu diceritain sih Pak. Itu dia pinter-pinteran tuh wawancara sama yang diwawancara sesi sama asesor tuh. Pinter-pinteran asesinya lebih pinter gitu, diapusi sampai, wah ini ternyata hebat banget, padahal nggak bisa apa-apa itu. Maka wawancara itu memerlukan bukti, kompetensi itu nggak usah diajarin. Saya pernah wawancara, mau nyari leadership, orang ini nggak pernah ketemu, karena belum pernah mimpin gitu ya, mimpin organisasi atau mimpin, ini nggak bisa. Coba dia gini, saya pernah jadi mayoret Pak, mayoret loh. Saya perdalam mayoret itu, ternyata mayoret itu gak gampang loh. Telinganya ini harus sempurna tuh. Ada suara nyimpang dikit aja dia harus tahu. Terus kalau belajar dia harus kalau latihan dia harus mastiin semua anak buahnya harus datang. Gak boleh ada yang terlambat. Karena ini kekompakan tim gitu. Wah itu saya pakai. Pas wawancara, sekarang udah jadi bos ya di bank. Saya punya anak-anak muda yang sekarang di kantor saya yang lama jadi pejabat semua tuh. Dulu wawancaranya kebanyakan sama saya. Pertanyaan kompetensi itu lebih bagus daripada gini. Kenapa kamu milih bisnis Indonesia? Karena bisnis mulai dobos dia. Karena bisnis Indonesia adalah sebuah bla 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 dengan ini bla 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 bla. Wah bla bla. Terus mulai ngapusi itu. Tanya aja misalnya kegiatanmu apa, nanti kita tahu tuh, gitu kan. Terus ada pertanyaan lagi, pertanyaan yang jawabannya kita pasti tahu tuh, tapi selalu ditanyakan sama pewawancara, kamu berharap gaji berapa coba ya? Mesti ditanyain gitu kan. Jawabannya juga tahu, kami mengikuti aturan perusahaan aja, kan? Nah bener giwang ini, gimana deh? Nggak dapat apa-apa itu dari situ sebetulnya. Nanti kita bisa banyaklah diskusi tentang kompetensi gitu ya. Next, nih jaga pikiran kita akan menjadi seperti apa yang kita pikirkan. Kalau jenengan tidak pernah berpikir menjadi orang sukses, nggak akan sukses. Kalau nggak pernah berpikir menjadi seseorang, nggak akan pernah jadi seseorang. Karena tadi pikiran, kata-kata, perbuatan sama masa depan. We become what we think about. Kita akan menjadi seperti apa yang kita pikirkan. Kita akan menjadi seperti apa yang kita pikirkan.
Kalau kita nggak pernah menginginkan sebuah posisi tertentu, jenengan nggak akan ke situ kok. Pasti itu. Ya, jadi tinggal sama yang di atasnya tinggal gini, bro, kamu punya keinginan aja, yang sungguh-sungguh ya bro, biarkan lainnya aku yang urus. Makanya ada kalimat, do the best, let God do the rest, kan gitu ya. Kamu cuma lakukan yang terbaik aja, sisanya urusan Tuhan tuh. Gitu. Tapi jangan lupa berdoa juga. Next, nih, saya ingatkan ini. Ini pantang bener ya, jangan guyon dengan kata-kata ini. Jangan pernah guyon dengan kata-kata ini. Satu, jangan pernah ucapan satu, saya tidak bisa, hati-hati. Kalau mengatakan saya tidak bisa, jenengan sudah membatasi kreativitas, kemampuan semua. Jenengan cuma sibuk cari alasan membenarkan ini. Nah kan bener kan, hujan kan gitu. Nah bener kan, panas kan gitu. Karena akan cari alasan itu. Jangan pernah mengatakan saya tidak bisa. Saya punya pengalaman. Waktu saya jadi kabak di Semarang gitu ya, ditelepon sama direktur SDM lagi, nakutin. Gun, ya Pak. Benar, Hotel Horizon itu sekarang habis untuk tempat wawancara. Saya cek dulu Pak ya, saya tanya gitu. Enggak, ini dari kantor pusat kok yang ngomong gitu. Saya minta waktu 10 menit, saya telepon Bapak aja Pak. Ya gitu. Saya telepon Horizon, tempat wawancara memang habis. Nggak ada, jadi kita nggak bisa wawancara untuk seleksi pegawai gitu atau kenaikan pangkat. Saya telepon 10 menit lagi, saya telepon, Pak memang benar Pak nggak ada Hotel Horizon. Kamu bisa nggak nyariin tempat wawancara kalau memang Horizon tuh nggak ada? Tapi kalau bisa, coba dong tanya sama Horizon bisa nggak? Tapi saya pengen wawancara di situ aja karena dekat rumahnya. Gitu. Oh bisa Pak gitu. Habis ditutup, otak itu mikir gimana ya, udah jawab bisa lagi. Kan terus nyari cara terus kan. Dapat saya akhirnya, saya datengin Horizon. Wawancara habis. Terus saya tanya, ada kamar nggak? Ada 3 kamar berdampingan nggak? Ada Pak, katanya gitu. Boleh tak sewa? Boleh, Pak silakan. Saya ngobrol sama Horizon, tempat tidurnya tak keluarin dulu. Tak kasih karpet, tak kasih meja wawancara. Kan dia cuma nyari tempat wawancara, nggak ngomong kamar kayak, nggak ngomong gitu. Direkturnya datang. Mana Gun tempat wawancara di Senen itu? Ada Pak, di lantai 8. Kok wawancara lantai 8? Terus kamar dulu. Kok kamar Gun? Bapak buka dulu. Ini tempat wawancara. Kok bisa ini tempat wawancara? Nah kan harus di Horizon, tempat wawancara habis. Kamar ini saya rubah Pak, jadi nggak ada tempat tidur, malah mejanya itu ada lampu kanan kirinya, saya bilang. Lampu tempat tidur ya. Dan Bapak kalau mau butuh ke toilet nggak usah turun Pak, tinggal di sini. Benar juga ya. Nggak nyampe setengah tahun promosi saya. Mergo toilet itu. Makan Bapak nggak usah turun Pak, makan di sini, tinggal kita kirim ke kamar. Cocok. Tinggal rebahan di sofanya, kalau siang nggak usah kemana-mana. Kalau teman-teman itu jawab bisa, nanti akan berpikir keras untuk mewujudkan. Tapi kalau sudah menjawab tidak bisa, detik yang sama jangan nyari alasan pembenarnya. Padahal jangan dikasih stretching thinking, stretching power, ngulet itu. Otak kita itu sebetulnya kan yang dipakai baru kecil ya, sedikit kan. Kalau jenengan malas saja memanfaatkan otak jenengan, makanya kecil mana otak jenengan. Kalau metune tua pikun ini mah. Iya. Jangan pernah menjawab tidak bisa. Terus yang kedua, tidak mungkin. Saya kasih tahu jangan pernah begitu. Jadi kan apa dulu kebayang akan kerja di sini. Kalau lihat struktur tengkoraknya jenengan kan berat sebetulnya kerja di bisnis Indonesia. Ganteng ora, ayu ora, tapi ketompo gitu ya. Gitu, ini bukan menghina ya. Artinya hal-hal yang tidak dibayangkan, yang mungkin dulu nggak kebayang akan kerja di sebuah perusahaan yang besar yang terkenal, kan nggak kebayang, kok kejadian, ya kan? Pernah nggak diceritain ada kejadian begini? Ada orang dikejar anjing, terus bisa ngelompatin sungai loh, ngompat gitu,
Terus dia kaget sendiri, kok bisa sungai ini bisa tak lewatin, anjingnya malah udah deket. Karena dia kaget bisa melompatin sungai, anjingnya juga deket. Wah, asu mas nang kene gitu. Pernah nggak? Ada cerita yang bisa ngelompatin pagar tinggi itu juga. Siapa itu yang bantu? Siapa? Apalagi kalau misalnya ini laki-laki yang biasa saja istrinya cantik, kok bisa? Kalau nggak tipuan-tipuan tertentu kan? Gitu. Nggak ada yang tidak mungkin tuh, nggak ada. Nggak ada yang tidak mungkin. Kalau jenengan sungguh-sungguh bisa terjadi dan mungkin terjadi. Yang ketiga, jangan pernah mengatakan saya sudah tahu. Lengah itu. Banyak kejadian yang karena yang disuruh, udah Pak, tahu Pak, aman Pak. Oh saya tahu, malah ada beberapa hal yang lupa dia. Karena dia sudah overconfidence kan. Malah lupa. Yang, oh tahu Pak, saya jalannya sana nggak macet kok. Padahal macet waktu itu malah. Ya, jangan pernah angkuh-angkuh gitu. Gitu, ya. Terus next. Nih, saya mau tanya. Ini terakhir nih. Jadi jangan salahkan kalau jenengan nggak sukses. Jangan salahkan orang lain. Pengen pinter gimana caranya? Belajar. Pengen sukses, bekerja keras. Pengen kaya, berusaha. Benar? Tahu semua kan? Kalau pengen bangun pagi, tidur lebih cepat. Betul kan? Semua tahu kan? Sebab akibat tahu kan? Nah, sekarang saya kasih tahu. Penghambat kesuksesan, klik. Bukan karena kita tidak tahu, tapi karena kita tidak melaksanakan apa yang kita tahu. Betul nggak? Penghambat kesuksesan itu bukan karena kita tidak tahu, tapi karena kita tidak melaksanakan apa yang kita tahu. Saya 18 tahun juara kelas karena saya tahu belajarlah yang hanya bisa menjadikan saya juara. Nggak ada. Penghambat kesuksesan itu bukan orang lain. Jenengan tahu semua. Untuk sukses itu harus ngapain, tahu? Tahu nggak kalau ditanya, bro, supaya kamu sukses apa yang harus kamu lakukan? Bisa jawab nggak mesti orang? Bisa. Tapi karena dia tidak melaksanakan yang dia tahu, dia nggak sukses. Sekarang nih contoh nih, saya tanya nih, kira-kira 5 tahun yang akan datang, bisnis Indonesia itu tantangannya apa menurut jenengan? Tantangannya saingan, pasti saingan produk digital. Terus sama mungkin ini kali apa keahlian SDM. Saya tanya 5 tahun yang akan datang loh, betul nggak? Yang disebutkan tadi itu kejadiannya sekarang sudah ada nggak? Sudah ada. Itu. Jadi kadang-kadang kita merasa 5 tahun lagi persaingan kita sekarang sudah ada itu bro. Karena orang jangkauan orang untuk memikir 5 tahun itu rumit. Maka yang disebutkan kejadian sekarang. Gitu. Jadi kalau kita teman-teman kita mau sukses ke depannya gitu, udah tahu kok caranya. Ya kan kayak tadi 5 tahun yang akan datang itu kejadian sekarang tuh sebetulnya. Ini yang sering ditanyakan sama konsultan itu Pak. Kongon usul bayarannya kontan. Saya benci sama konsultan. Ya Bu, konsultan itu dikongkon usul bayarannya kontan, kalau salah nggak mau disalahin. Katanya implementasinya ini kayaknya nggak pas lono mesti. Saya kasih tahu Kak, jangan sering-sering pakai konsultan dikongkon usul bayarannya kontan. Konsultan tuh gini sebetulnya, pinjem jam tanganmu, ku kasih tahu jam berapa sekarang. Itu konsultan. Coba kalau kerja sama konsultan, yang repot ngumpulin data siapa? Jenengan. Yang diajak diskusi sama dia siapa? Dia cuma ngambil kesimpulan. Pinjem jam tanganmu, ku kasih tahu jam berapa sekarang. Ya kan? Tapi kadang-kadang lebih dipercaya konsultan yang ngomong daripada jenengan. Makanya konsultan itu dibayar mahal, sebetulnya pinjem wajahnya. Aku nek sing ngomong kowe banyak dipercaya, aku titip ngomong gitu. Oh gitu. Oh bener ya, konsultannya bener ya.
dikongkon usul bayaran di konsultan. Next. Ini terakhir, benar-benar terakhir. Benar nih, sumpah ini terakhir. Sering kita dengar usaha itu nggak pernah mengkhianati hasil. Salah kui. Bukan usaha nggak pernah mengkhianati hasil. Hasil itu tidak akan pernah mengkhianati usaha. Jadi usahamu kayak apa ya hasilnya begitu. Itu jangan ingat, jangan dibalik. Padahal ceramahnya semangat. Usaha itu tidak pernah mengkhianati hasil, bro. Kebalik, bro. Hasil tidak pernah mengkhianati usaha. Gitu ya. Next. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.